So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Terus. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi ya. Udah 2 minggu tidak ketemu. Kalau yang online, tiap minggu kita ada. Jadi hari ini dalam rangkaian pembinaan kita melanjutkan pembicaraan kita tentang buku pemuritan dengan prinsip Timotius. Ya, kita sudah masuk ke bab 7. Boleh dibuka bahannya? Ya. Tunggu ya Bang Dewi ya. Kita masuk ke bab 7 ya. Bab 7 itu judulnya The Bridge to Life, jembatan kehidupan. Kita belajar nanti di sini, sebagian besar sudah tahu sih pasti yang ikut pemuritan ya. Jembatan kehidupan itu apa? The Bridge of Life. Teman-teman suka ber-PI nggak? Masih suka ya? Masih ingat caranya? Masih ingat ya? Kita percaya ya, kalau waktu ber-PI kemudian orang yang sedang kita PI itu mengerti dengan sederhana tentang Tuhan kita, kemudian dia bisa terima Tuhan itu. Tuhan Yesus itu bisa diterima oleh mereka. Nah, itu apa ya? Kebahagiaannya luar biasa. Sukacita surgawi juga untuk orang-orang yang bertobat. Bukan untuk orang-orang yang sembuh dari sakit. Tetapi sukacita ada di surga karena ada orang-orang yang percaya atau bertobat kepada Tuhan. Hari ini teman-teman, rangkaiannya dua minggu yang lalu, sebulan yang lalu kita online ya dengan Bung Jerry itu ya. Sukacita dalam memenangkan jiwa. Sukacita dalam memenangkan jiwa, di situ dijelaskan bagaimana kita bersukacita waktu kita ber-PI. Nah hari ini jembatan kehidupan ini kita mau pelajari bersama lagi ya, ulang. Nanti kita lihat kalau yang sudah ini langsung tahu bahwa ada alat yang akan dipakai untuk kita bisa ber-PI. Nah, kelompok pemuritan atau penulis dari buku ini menyebutkannya itu jembatan kehidupan. Kenapa jembatan kehidupan? Karena di situ diperlihatkan ya, ini ada gambarnya nih. Salib menjadi penghubung manusia dengan Tuhan. Kita mau melihat apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Kita mulai. Bagian pertama, kita belajar Tuhan itu punya rencana waktu menciptakan. Penciptaan Tuhan itu ada rencananya, bukan asal-asalan gitu ya. Kalau kita pelajari Alkitab, waktu Tuhan menciptakan itu pergerakannya begitu sempurna. Boleh silakan lanjutkan apa nih? Boleh lagi? Ya Pak pindahnya gitu ya? Gitu ya? Oh ya, oke. Ada rencana dan tujuan yang Tuhan mau kita dapatkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu merencanakan begitu banyak di dalam penciptaannya. Coba kita lihat berikutnya, Bang. Itu ya, itu ada berapa hari Tuhan Yesus, berapa lama Tuhan menciptakan? 6 hari ya, bukan 7 hari ya? Oh, hari ke-7-nya istirahat. 7 harinya Tuhan kita nggak tahu tuh berapa lama itu ya. Tapi kita mengerti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam Tuhan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan puncaknya adalah waktu dia menciptakan manusia itu di hari keenam. Penciptaan Tuhan dilengkapi dengan hari keenam, penciptaan tentang manusia. Kita mengerti sekarang
Kalau dilihat nih gini, Tuhan tuh menciptakan tuh teratur gitu ya. Terang dan gelap, apalagi ada langit, bumi, kering, air gitu kan. Kemudian baru dia ciptakan isi-isinya. Menciptakan dulu tempat-tempatnya, situasi yang dibentuk dulu, baru dibentuk isi-isinya. Termasuk penciptaan yang paling sempurna adalah menciptakan manusia. Jadi, kita mengerti sekarang, Tuhan punya rencana untuk manusia. Jadi dia tidak menciptakan kita itu asal-asalan begitu saja. Apa yang dia ciptakan ini adalah ciptaan yang benar-benar dia hargai dan dia muliakan. Coba kita lihat ayat-ayat pentingnya. Pertama, Kejadian 1 ayat 27. Ada yang mau baca? Boleh pinjam? Siapa yang mau baca tolong? Boleh baca ayat semua yang di situ semua. Kejadian 1 ayat 27. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 29 dan 15. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Enggak kelihatan. Bentar. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, terima kasih Kak Teti. Jadi kita sadari sekarang bahwa penciptaan Tuhan itu benar-benar puncaknya adalah pada saat penciptaan manusia. Dan tugasnya gitu ya, diciptakan menurut gambar Allah. Jadi diciptakannya nggak main-main. Nggak diciptakannya menurut gambar monyet gitu ya. Siapa tuh yang teori Charles Darwin ya? Nggak ada, Tuhan tidak menciptakan manusia itu kencang banget. Ya. Jadi secara rohani, secara iman Kristen, teori Darwin itu tidak benar. Menciptakannya kok, penciptaan Allah itu dari awal itu sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allahnya. Jadi kalau kita lihat, coba lihat kiri kanannya nih. Kalau di rumah nggak tahu. Nih, ini semua ciptaan Allah nih dengan segala macam ininya. Coba lihat kiri kanannya. Termasuk yang baru datang karena berteduh tadi. Ya. Kita semua adalah ciptaan Allah. Diciptakannya khas ya. Ada yang persis di sini mirip. Luar biasa. Ya, diciptakan dari tanah liat ya. Jangan hanya diciptakan dengan tanah sengketa ya. Kita semua diciptakan oleh Tuhan secara khusus. Segambar dan serupa dengan Dia. Jadi manusia ini berharga sekali di hadapan Tuhan. Dia ciptakan itu segambar dengan Dia. Jadi jangan sekali-sekali kita hina-hina orang karena wajahnya, karena penampilannya, gitu ya. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat gambaran Tuhan seperti apa, ya udah gabungkan aja kita semua. Kalau kita mau membayangkan Tuhan seperti apa, tidak terbayangkan artinya gitu ya. Kemudian dia siapkan lagi nih taman tempat tinggalnya. Enak banget gitu ya. Kalau direnung-renungkan pada saat itu, Eden itu sempurna. Manusia yang ada di dalam Eden juga sempurna. Dengan segala apa yang ada diciptakan oleh Tuhan itu, direncanakan untuk manusianya ya. Bukan direncanakan untuk taman-tamannya itu loh, bukan untuk tumbuhannya, tapi Tuhan itu menciptakan semuanya berurut-urut, kemudian menciptakan manusia sebagai puncak penciptaannya, kemudian dilengkapi lagi dengan segalanya. Luar biasa ya, Tuhan kasih itu. Tuhan lengkapi semua. Itu semua karena memang Tuhan itu punya keinginan yang kuat untuk membuat kita itu semua sesuai dengan rencananya. Coba berikutnya.
Mazmur 8 ayat 6-7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Tuhan menciptakan lengkap. Kemuliaan diberikan juga kepada ciptaannya. Sehingga jangan main-main dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia adalah ciptaan Tuhan secara khusus. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan begitu mengasihinya. Karena ciptaan khusus ini sesuai dengan rencananya, sehingga Tuhan itu mengasihinya sepenuhnya. Boleh lanjutkan Bang Wi. Nah, bukti kasih Tuhan. Kita baca ayat-ayat berikutnya. Siapa yang mau baca lagi? Siapa? Boleh, silakan. 1 Yohanes 4 ayat 8, kemudian Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ada di depan. Ada? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dua kondisi yang benar-benar di apa ya? Tuhan itu sudah mempersiapkan manusia. Pertama dia bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab adalah kasih. Kasih Allah itu sempurna gitu ya. Besar banget, lengkap banget, tidak terbatas, dan semuanya ada di situ. Kemudian, karena kasih itu, Tuhan kasih kebebasan kepada kita. Kalau kita istilahnya sekarang bilangnya apa Bang Alan? Free will. Ya. Belum nyambung ya. Berteduh dia tadi, berteduh di naungan jembatan. Manusia diberi free will oleh Tuhan. Kebebasan untuk memilih. Di sini dibilang, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Free will seperti apa sebenarnya? Free will untuk memilih hal-hal yang baik. Makanya dibatasi. Gitu ya. Kalau free will, free bebas banget gitu kan. Semua orang suka-sukanya nanti. Tetapi pada saat Tuhan memberi dengan kita sudah diciptakan dengan khusus, segambar dan serupa dengan dia, dikasih free will karena kasihnya Tuhan, tapi free will yang dibatas. Kalau sekarang banyak orang kebablasan gitu ya, akhirnya merubah-rubah pemahaman tentang Tuhan itu, yaitu sudah enggak free will lagi. Karena free will yang diberikan Tuhan, kebebasan untuk memilih oleh Tuhan itu adalah kebebasan memilih yang baik dan benar. Terbatas, ya kan? Dia bilang, ada batasnya, ini boleh nih dimakan semua nih isi pohon-pohon. Tapi cuma itu enggak. Banyak yang boleh, cuma satu yang enggak boleh gitu ya. Bukan terbalik ya, wah yang main nggak boleh cuma satu yang boleh nggak begitu. Tapi dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu, sehingga kita diberi kebebasan untuk memilih, Tuhan tetap membatasi. Sebetulnya membatasi kenapa? Ya karena kasih. Kira-kira, nih teman-teman nih saya sedikit. Tuhan tahu nggak manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Itu dia. Tapi Tuhan tidak melarang dari awalnya. Tuhan cuma bilang aja, boleh, itu yang nggak boleh. Tuhan tahu. Oke ya, itu yang terjadi.
Tuhan ciptakan manusia dengan rencananya, direncanakan benar-benar gitu ya. Disiapkan dulu tempat, suasana tempat tinggalnya, kemudian dilengkapi laki-laki perempuan, kemudian mereka diminta tinggal di Taman Eden, mereka boleh menguasai semua isi Taman Eden. Itu semua sesuai dengan rencana dan kasih Allah. Fakta yang pertama, gambarnya ada ya, gambarnya di Taman Eden, kira-kira seperti itu, damai, lengkap, tidak ada batasan. Sehingga kita bisa bilang, fakta pertama tentang penciptaan dan kasih Tuhan itu adalah bahwa penciptaan manusia adalah karena kasih Allah dan rencana Allah. Itu fakta yang bisa kita mengerti bahwa kita akan melihat bagaimana pergerakan kehidupan manusia dari awal ya. Seperti kitab suci bilang ada penciptaan Tuhan, ada penciptaan manusia, kemudian itulah yang membuktikan bahwa manusia diciptakan dalam rencana dan kasih Allah. Itu yang penting kita mengerti. Kemudian berikutnya, ternyata manusia bikin masalah. Setuju ya, tahu semua ya. Dalam penciptaan di awal saja manusia sudah bikin masalah. Jadi kalau manusia sekarang bikin masalah melulu, udah dari sononyo gitu. Itulah. Kadang-kadang kita coba bisa mengerti gitu, tapi kadang-kadang kita jadi nggak ngerti gitu ya. Ada free will yang Tuhan berikan kepada penciptaannya, tapi kok manusianya membiarkan dirinya bablas. Ya itu dia, free will itulah yang dipakai oleh manusia untuk menentukan dirinya memilih yang salah. Masalahnya itu. Fakta yang kedua yang mau kita mengerti. Manusia gagal. Gitu ya, boleh lanjut dulu. Manusia gagal, ya. Manusia gagal melaksanakan misi atau panggilan Allah. Boleh lihat nggak? Di sini ya. Ini kita baca. Kalau kita baca ini cerita apa nih? Cerita manusia jatuh dalam dosa. Luar biasa ya. Kadang-kadang kalau di depan kan asik nih bacanya, Tuhan menciptakan dengan hebat gitu ya. Tiba-tiba waktu kita sedang memasuki ayat-ayat ini, kita jadi prihatin sebenarnya. Manusia yang sudah diciptakan Tuhan begitu hebat, disiapkan segalanya dengan hebat, sesuai rencana dan dipenuhi kasih Allah itu, kok jadi begini gitu. Apa? Mereka, manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Itu fakta yang kita temukan. Ada masalah di manusia itu sendiri. Manusia gagal melaksanakan misi atau panggilannya. Kalau kita lihat tadi dengan cara penciptaan Tuhan, misinya jelas ya, menguasai dunia, nanti tugasnya juga memuliakan Tuhan. Tujuannya ya diciptakan karena Tuhan punya ciptaan yang mengerjakan bagian-bagian yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Menyedihkan bahwa manusia jatuh dalam dosa karena godaan iblis. Coba kita lihat ayat-ayat berikut. Di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 bilang begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian dan awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini siapa ya? Tentang Lucifer ya. Lucifer. Kalau coba dipelajari, waktu itu saya dengar dari pengajar-pengajar gitu ya. Ini Lucifer sudah diciptakan Tuhan sebelum manusia diciptakan gitu ya. Mereka dan tadinya malaikat-malaikat yang bertugas
Dan dia sebagai pemimpin paduan suara surgawi. Tapi dia melihat begitu megahnya Tuhan, tahtanya dan semua yang dia hendak tadi ya. Sehingga dia melawan Tuhan. Tuhan buang dia. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia berikutnya sebagai ciptaan berikutnya dari Tuhan pencipta itu, Lucifer tidak tinggal diam. Dia pengen dong, ini ciptaan yang berikutnya ini saya akan ganggu supaya jadi anggota saya. Gitu. Makanya datanglah dia ke Taman Eden. Di Yeskel 28 13-15 bicara ini. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan. Manusia sebenarnya tuh sudah begitu enak nih di Taman Eden. Bayangan cerita Yeskel itu, Taman Eden itu bukan cuma tumbuh-tumbuhan saja gitu ya, tapi juga segala hal yang berharga. Tapi kembali tadi, waktu diberikan free will, waktu disampaikan kebebasan untuk memilih, selanjutnya manusia gagal. Manusia gagal. Sudah enak-enak, gagal. Terjatuh karena tergoda oleh iblis tadi ya. Dimakanlah buah pengetahuan baik dan jahat itu. Mereka menyadari keberadaannya, kemudian bertemu dengan Allah, mereka dihukum. Manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 12, boleh teruskan. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13, manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Manusia waktu jatuh dalam dosa, melanggar apa yang Tuhan sudah atur, ternyata naluri untuk menyalahkannya itu keluar. Ya, nah dosa itu kan, naluri itu terbentuk dari kesalahan mereka memilih pilihan yang Tuhan sudah larang sebenarnya ya. Manusia jatuh dalam dosa. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan untuk boleh memilih yang baik tadi, mereka memilih yang salah. Fakta yang kedua bilang begini, manusia itu gagal dalam menjalankan apa yang Tuhan mau, jatuh dalam dosa. Jadi, manusia diciptakan sesuai dengan rencana Allah dan kasih Allah, tetapi manusia gagal menjalankan apa yang Tuhan inginkan itu, jatuh dalam dosa dan dibuang dari Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa. Akibat dosa apa? Boleh sekarang siapa yang bantu baca? Boleh berikutnya. Atau sudah hafal? Sudah hafal ya? Ya. Udah rohnya sudah kembali. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Akibat dosa tadi bukan cuma dibuang dari Eden, dari Taman Eden yang dibentuk oleh Tuhan untuk manusia tadi, tapi dosa itu mengakibatkan maut, kematian kekal. Iya ya, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak biarkan dosa itu tanpa hukuman, tanpa sesuatu yang tidak dibiarkan begitu sajalah kira-kira. Itulah titik keadilan Allah yang muncul. Kasih Allah jelas tadi ya, ada rencananya, ada tujuannya, ditempatkan dengan baik.
Kemudian ciptaan ini gagal. Tuhan harus bertindak adil. Karena mereka atau manusia ciptaan ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan apa upah dosa itu? Maut. Gak ada pilihan lain. Akibat kegagalan manusia, manusia terpisah dari Tuhan Allah. Manusia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam hidupnya. Bayangkan ya, tadi rencana dan kasih Tuhan itu jelas ya, karena mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Setelah dijatuhkan ke dalam dihukum karena pelanggaran dosanya, jadi putus. Gambarannya kayak apa tuh? Kira-kira ada gambarnya ya. Berikutnya. Nggak ada lagi jarak, sudah terbentuk jarak gitu ya. Istilahnya ada jurang yang memisahkan antara manusia ciptaan tadi yang sudah pasti mati. Nggak ada ceritanya bisa memilih yang lain. Karena keadilan Allah berlaku, upah dosa ialah maut. Tuhan tidak tersentuh. Apa nih gambar berikutnya? There is only one remedy for this problem of separation from God. Lihat ya, manusia itu mencoba berusaha membuat jembatan. Manusia itu coba menyusun jembatan dengan morality, berbuat baik ya. Good works, wah bekerja dengan baik. Beragama, beragama juga ternyata cara manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan lupa, ngerti ya maksudnya ya. Filosofi, udah filsafat, otaknya dipakai luar biasa memikirkan dunia ini. Filsuf begitu ya. Agama juga dipakai oleh manusia untuk bertemu Tuhan. Agama ya, saya nggak bilang agama Kristen, agama untuk bertemu dengan Tuhan. Berhasil nggak? Terhubung nggak? Enggak ya. Gambaran ini memperlihatkan tidak terjadi. Tuhan begitu jauh. Allah yang suci itu begitu jauh. Manusia tidak bisa menyentuh Allah. Apapun yang diperbuatnya, separation, terpisahan itu terjadi. Ada jurang yang memisahkan manusia akibat dosa. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Sehingga manusia tidak bisa lagi mengalami apapun yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya gara-gara dosa. Kemudian apa solusi dari Allah? Nah, bukan apa solusi dari manusia. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi kan udah coba semua kan? Apa solusi dari Allah? Ternyata kembali kasih Allah itu yang menolong kita diberikan solusi. Solusinya datang dari Allah. Enggak datang dari manusia. Manusia berusaha menyelesaikan masalah ini. Tapi ternyata solusinya hanya datang dari Allah. Fakta ketiga, fakta berikutnya. Allah menyediakan jalan keluar. Kenapa Allah menyediakan jalan keluar? Yang paling penting itu yang kedua. Karena Tuhan mengasihi manusia. Ya kan? Sehingga karena manusia tidak bisa, maka turun Allah. Tapi sebenarnya Allah mengasihi manusia sungguh-sungguh ya. Karena dia menyediakan. Apa yang terjadi? Allah menyediakan jalan keluar. Berikut beberapa situasi waktu solusi Allah itu terjadi. Pertama, masa sebelum Kristus datang, ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 dan 21 bilang gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Janji Allah waktu manusia baru jatuh dalam dosa. Ternyata Tuhan pencipta itu karena kasihnya sudah menyediakan jalan keluar dari awal. Itu dibilang, aku akan memenangkan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
engkau itu musuh si iblis ya. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuh. Tuhan sudah menyiapkan siapa yang akan mengalahkan maut atau dosa itu. Tuhan sudah merencanakannya juga. Rencana kebaikan-kebaikan Tuhan gagal karena dosa manusia, tetapi Tuhan masuk ke rencana berikutnya untuk menyelamatkan manusia. Itulah solusi dari Allah. Dari awal sudah dia bilang, Tuhan akan turun tangan untuk menyelamatkan ciptaannya. Sebelum Kristus datang, Allah sendiri sebagai pencipta sudah mempersiapkan jalur penyelamatan yang dipersiapkan untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus itu sendiri ya. Kemudian ketika Kristus datang, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, boleh silakan baca, siapa tadi? Bang Simon, mau baca? Bu Julia, nggak pakai kacamata, Ineke, kakak Dineke. 1 Yohanes 4, 9, 10. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Boleh Yohanes 3 ayat 16 sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya baca lagi, satu ayat lagi, Roma 5 ayat 8, Bung Dewi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Rencana Allah berikutnya menyelamatkan manusia yang tadi sudah jatuh dalam dosa mulai berlaku. Rencana awal dia sudah sebutkan ya, nih hukum nih, kamu keturunanmu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan ini. Kamu akan meremukkan tumit. Itu rencana awal Allah untuk penyelamatan. Rencana itu diwujudkan dalam bentuk Tuhan Yesus datang ke bumi menyelamatkan manusia. Satu jalan yang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai solusi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Rencana Allah semula, fakta pertama tadi mau diwujudkan lagi oleh Tuhan. Bersama Allah di Taman Eden, artinya itu hidup kekal. Kan dosa mengakibatkan manusia harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga waktu Tuhan bilang nanti akan diremukkan, kemudian diwujudkan dengan kedatangan anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia itu adalah rencana Allah yang mau mengembalikan manusia yang jatuh ke dalam dosa tadi ke rencana semulanya, ke kehidupan kekal. Tadi waktu kita dengar bahwa upah dosa adalah maut, itu adalah tindakan keadilan Allah dan itu tidak bisa harus terjadi. Sehingga rencana penyelamatan yang Tuhan lakukan adalah mendatangkan Yesus Kristus, anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang akan menerima kehidupan kekal. Fakta ketiga berikutnya adalah Yesus berseru di Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi
dan bukit-bukit batu terbelah. Kematian Kristus sebagai pengganti kematian kekal kita terjadi sesuai rencana Allah. Dia harus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia, membayar lunas dosa-dosa yang sudah dilakukan manusia, dilunasi oleh anaknya sendiri. Itulah yang terjadi di kayu salib waktu kematian Kristus, dengan dibuktikannya pembatas bait suci, di dalam bait suci, di ruang maha kudus ke ruang kudus itu tirainya terbelah. Artinya bahwa tidak lagi ada pembatasan, manusia disediakan jalur penghubung antara manusia yang jatuh dalam dosa tadi ke Allah yang maha suci. Jadi waktu bukti tirai itu terbelah sebetulnya membuktikan, nih jalannya sudah saya sediakan, jembatannya saya sediakan. Jembatan kehidupan itu melalui Yesus Kristus disediakan oleh Allah sebagai bukti bahwa Dia mengembalikan rencana semulanya untuk menyelamatkan manusia memperoleh kehidupan kekal. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, tetelestai bahasa aslinya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kematian Kristus menjadi jembatan baru untuk keselamatan manusia. Karena ternyata Yesus tidak hanya mati pada hari yang ketiga, bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia adalah jembatan kehidupan yang Tuhan berikan untuk mengembalikan manusia yang ada ke rencana Allah semula, yaitu hidup kekal bersama Dia di surga baka. Gambarnya seperti ini ya, tadi kita terputus, sekarang Tuhan Yesus menjadi jembatan kehidupan manusia, menemui Allah di tempatnya yang maha suci. Kita punya kepastian kembali. Rencana Allah yang tadinya gagal karena dosa-dosa itu, di fakta ketiga ini diselesaikan oleh Allah. Makanya sudah genap rencana Allah yang ditunggu-tunggu ribuan tahun sampai Tuhan Yesus. Rencana Allah yang Dia bilang di awal itu ya, aku akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan ini akan meremukkan. Digenapi, sudah selesai. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa tugasnya dijalankan dengan sempurna, yaitu menyelamatkan manusia. Rencana Allah itu kembali tersedia untuk manusia ciptaan Tuhan. Tersedia ya, kita semua diberi kesempatan untuk bisa kembali ke rencana Allah, melewati rencana atau keadilan Allah, yaitu mati kekal. Diberi kesempatan untuk semua orang bahwa kita bisa kembali ke rencana Allah yang semula, hidup kekal bersama Dia di surga. Yesus Kristus adalah jalan keluar satu-satunya yang disiapkan oleh Allah sendiri. Prakarsa Allah, solusi yang Allah turunkan, itu ternyata melalui Yesus Kristus. Apa respon kita? Ya, fakta keempat bicara berikut. Hubungan fakta-fakta dengan pribadi manusia. Tuhan Yesus sudah membuktikan Dia jembatan. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dialah satu-satunya jalan keluar untuk kembali ke rencana Allah. Kita terhindar dari kematian kekal yang terjadi karena keadilan Allah akibat dari dosa. Kita akan bisa menemukan kehidupan kekal, keselamatan kekal kita bersama Allah. Apa respon kita? Kita sudah tahu nih, Tuhan Yesus itu rencana Allah. Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, itu sesuai rencana Allah. Respon apa yang kita harus menerima Kristus. Artinya apa? Kita serahkan seluruh akal kita. Ini akal manusia yang penuh dengan segala macam. Kita harus serahkan perasaan kita yang segala macam gitu isinya.
Kita harus serahkan seluruh kemauan kita untuk bisa menerima Kristus sepenuhnya. Satu-satunya jalan artinya kita tidak punya pilihan lain. Menerima Kristus adalah cara yang Tuhan sediakan untuk dapat kembali ke rencana Allah semula. Dan reaksi atau apa yang diinginkan oleh manusia itu bisa macam-macam, gitu ya. Ada yang bisa masa bodoh, menolak atau menerima. Pilihan kembali diberikan oleh Tuhan. Free will yang Tuhan sediakan. Free will yang Tuhan sediakan di awal dikembalikan lagi. Tadi free will-nya, ini boleh kamu makan semua, tapi itu tidak boleh. Sekarang free will terbatas tadi dikembalikan. Kamu harus terima saya sebagai juru selamat. Karena saya adalah satu-satunya jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Free will-nya diserahkan kembali ke manusia. Wahyu 3 ayat 20 bilang begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Efesus 2 ayat 8-9 bilang gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan berdiri di depan pintu hati rohani kita dan mengetuk, menawarkan, boleh nggak saya masuk? Bisa nggak saya bergabung dengan kamu? Tawaran Tuhan berikutnya untuk dapat mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan tetap ambil prakarsa untuk menyelamatkan manusia. Tuhan selalu menyediakan kesempatan-kesempatan baru bagi umat ciptaannya untuk kembali ke rencana semula. Terserah kita. Manusia yang tadi disiapkan khusus oleh Tuhan, boleh memilih kembali. Tuhan sudah bilang, saya ini mau jadi jembatan kehidupan untuk kamu. Untuk kembali ke rencana Allah semula, itu kita kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang mau kamu lakukan? Kita diberi pilihan. Dan untuk itulah, kita yakin bahwa dengan memilihnya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan kembali ke rencana Allah semula. 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 bilang begini, Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Diingatkan kembali, Yesus Kristus itu sudah mati untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita sebenarnya diingatkan bahwa Dia tuh tersedia untuk kita. Tuhan Yesus itu tersedia untuk manusia ini untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian berikutnya 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Teman-teman, kita semua sudah tahu bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk selamat, kembali ke rencana Allah yang semula. Itu pilihan kita harusnya. Orang-orang percaya harusnya memilih itu. Kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya, waktu pilihan itu ditawarkan kembali
sesuai rencana awal Tuhan, kamu mau yang benar apa yang jahat gitu ya. Kamu boleh makan, ini jangan. Artinya ini yang benar, ini yang jahat. Tapi milih yang jahat, jatuh dalam dosa. Mati hukumnya. Sekarang ditawarkan lagi. Ini anakku sudah kuberikan menyelamatkan engkau. Tapi kalau kamu memilih, tidak memilih dia, mati. Jelas ya. Tidak ragu-ragu. Tidak meragukan pilihan Tuhan itu. Tuhan tidak pernah membuat ciptaannya ragu-ragu di dalam memilih. Selalu dia bedakan, ini yang benar, ini yang tidak benar. Setelah Yesus datang, mati di kayu salib, bangkit kembali, menyelamatkan manusia. Pilihannya diserahkan kembali kita. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah semula yang sudah kita bahas di fakta pertama tadi, kita harus menerima Kristus secara pribadi. Teman-teman, tugas kita untuk menyampaikan hal ini penting. Ya, saya tahu teman-teman semua adalah mayoritas sudah menjalankan pelayanan pemuritan, baik sebagai pelatih, peserta dan aktif gitu ya. Jadi tugas kita dengan fakta-fakta yang terjadi sehingga terbentuklah jembatan kehidupan itu harus kita sampaikan. Buku ini mengingatkan kita untuk menjalankan bagian ini dalam rangka mengingatkan orang-orang lain. Sepertinya fakta-fakta yang kita pelajari tadi. Bahwa melakukan pemuritan dimulai dari membuat orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baru pemuritannya bisa berjalan. Hari ini jembatan kehidupan sebagai alat untuk kita pelajari bersama-sama sebagai bagian dari rencana Allah penyelamatan manusia sudah kita mengerti. Kalau kita belajarnya istilahnya apa? Di PLPR apa Bang Simon? 4 fakta tadi. 4 hukum rohani. 4 hukum rohani yang kita pelajari. Itu fakta-fakta, ada 4 fakta yang kita bisa pakai untuk mengingatkan kembali bahwa Kristus datang ke dunia menjadi jembatan. Itu sudah pasti. Tapi kalau enggak, boleh gambar berikutnya. Terus. Sampai habis. Kasih Allah, rencana semula kita hidup kekal. Tidak jalankan, tidak ikut jembatan kehidupan ini, urusannya hukuman kekal. Neraka kekal. Nerakanya saya nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Jangan ya. Tapi pasti tidak mengenakan. Tetapi kita mengenal bagaimana rencana Allah semula. Kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Itu cita-cita kita. Saya percaya teman-teman di ruangan ini, teman-teman yang mendengar di online adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bukan cuma menerima, mengakuinya, tetapi adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk melakukan hal ini. Terus-menerus mengingatkan 4 fakta tadi, 4 hukum rohani yang kita belajar untuk disampaikan kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang tadi diciptakan oleh Tuhan bisa bersama-sama dengan kita nanti di surga yang sudah disediakan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih. Pada malam hari ini kami belajar bersama-sama ada 4 fakta yang bisa kami mengerti perjalanan kehidupan manusia dalam penciptaan Tuhan, rencana Tuhan. Kemudian manusia memilih untuk jatuh ke dalam dosa sehingga kematian kekal menanti manusia. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang mengembalikan rencana semula dari penciptaan Tuhan tadi dengan mendatangkan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mati di kayu salib menebus kami, mengalahkan kematian, menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, tetelestai. Rencana Allah kembali untuk menyelamatkan manusia terjadi. Kami diberi kesempatan memilih kembali untuk dapat bertemu dengan Tuhan di surga nanti melalui anak tunggalmu Yesus Kristus.
Dialah yang menjadi jembatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami dapat selalu memahami ini dan membagikannya kepada orang lain. Supaya begitu banyak nanti orang-orang yang akan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itulah yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, terima kasih untuk pelajaran kami malam hari ini, untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.